Selamat datang di Hands Channel. Channel Utek Sains dan Pendidikan Lingkungan Hidup. Belajar IPA asyik menjaga lingkungan keren. Selamat datang di Hands Channel. Channel Utek Sains dan Pendidikan Lingkungan Hidup. Belajar IPA asyik menjaga lingkungan keren. Materi untuk kali ini yang pertama yaitu materi tentang konsep gaya magnet. Magnet sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata magnet berasal dari Yunani magnetis, litos yang berarti batu magnesia. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa, sekarang berada di wilayah Turki. Di wilayah tersebut terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya. Ini merupakan bentuk-bentuk dari magnet. Ada magnet batang, magnet silinder, magnet padam, magnet lingkaran. Penentuan kutub magnet batang dapat dilakukan dengan percobaan sederhana. Letakkan magnet batang di atas gabus lalu apungkan di permukaan air, maka ujung magnet yang menunjuk ke arah udara adalah kutub utara dan ujung magnet yang menunjuk arah selatan adalah kutub selatan magnet. Ini adalah gambar percobaan untuk mengetahui kutub magnet. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang senama bila didekatkan akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub-kutub yang berbeda nama jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Kutub-kutub ini selalu ada pada setiap magnet, walaupun magnet tersebut dipotong menjadi potongan magnet kecil. Ini adalah magnet tidak senama, tarik menarik, magnet senama, tolak menolak. Maksudnya tidak senama ya utara dengan selatan, kalau senama ya utara dengan utara. Gaya listrik berasal dari adanya interaksi antara muatan listrik, sedangkan gaya magnet berasal dari adanya interaksi antar kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik atau elektron pada benda. Ini adalah magnet elementer, penyusun magnet. Kemudian B, magnet elementer tersebar atau acak. Yang B, magnet elementer tersusun pada arah tertentu. Kutub utara dan kutub selatan partikel elementer magnet pada benda tersebut tersebar secara acak sehingga benda tidak memiliki sifat magnet. Gambar A. Pada beberapa jenis logam tertentu seperti besi dan baja, sejumlah magnet elementer magnet dapat disusun berbaris pada arah tertentu sehingga benda tersebut sebagai magnet. Sifat magnet bahan. Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda dapat dibedakan menjadi ferromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet tersebut pada kelompok benda ferromagnetik, misalnya baja, kobalt, dan nikel. Benda-benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet termasuk pada kelompok benda paramagnetik,
misalnya magnesium, molibdenum, dan litium. Benda-benda yang tidak ditarik oleh magnet termasuk kelompok benda diamagnetik, misal perak, emas, tembaga, dan bismut. Cara membuat magnet. Magnet tidak hanya dapat ditemukan di alam sebagai magnet alami, tetapi ada juga benda yang dapat dibuat menjadi berbagai magnet. Besi dapat dijadikan magnet dengan cara menggosok. Besi digosok dengan arah yang tetap, agar magnet elementer dapat diatur untuk menuju ke satu arah saja. Perhatikan gambar. Ini adalah cara membuat magnet dengan cara menggosok. Ujung kutub utara magnet yang digosokkan dari ujung besi B ke A akan mengubah besi menjadi magnet dengan kutub utara pada ujung besi dan kutub selatan pada ujung A. Jadi, ujung batang besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Baja dan besi dapat dijadikan magnet dengan cara menginduksi atau mendekatkannya dengan magnet selama beberapa waktu. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar magnet yang atas, utara, dan selatan. Ini yang B yang akan dijadikan magnet. Sifat magnet menunjukkan bahwa magnet akan saling tarik-menarik jika kutubnya berbeda. Maka kalau ini S, maka yang B adalah U. Sifat magnet menunjukkan bahwa magnet akan saling tarik-menarik jika kutub yang berbeda didekatkan, dan tolak-menolak jika kutub yang sama, sehingga ujung B akan menjadi kutub utara dan ujung A menjadi kutub selatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ujung besi atau baja yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan menjadi atau memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub batang penginduksinya. Itu adalah cara membuat magnet dengan cara induksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ujung besi atau baja yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksi. Magnet juga dapat dibuat dengan cara melilit besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC. Ini adalah gambar induksi elektromagnetik. Ada batang, kemudian dililiti kabel atau inti besi dililiti dengan kabel, dililiti dengan kawat. Juga dapat dibuat dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang disebut arus DC. Ini gambar induksi elektromagnetik, yaitu inti besi dililiti kawat penghantar yang dialiri arus listrik DC. Maka di sini akan terbentuklah magnet. Magnet yang dibuat dengan cara demikian disebut elektromagnetik. Dipilihnya arus DC karena dapat menyamakan arah magnet elementer pada besi atau baja. Kutub magnet besi atau baja yang terbentuk tergantung pada arah lilitan kawat penghantar. Jika arah arus berlawanan dengan arah jarum jam, maka ujung A besi atau baja tersebut akan menjadi kutub utara dan ujung B akan menjadi kutub selatan. Sebaliknya, jika arah arus searah dengan jarum jam, maka ujung A besi atau baja akan menjadi kutub selatan dan ujung B akan menjadi kutub utara. Perhatikan gambar di atas dengan pola lilitan tersebut searah jarum jam, maka ujung A akan menjadi kutub selatan dan ujung B akan menjadi kutub utara. Ini lilitan searah jarum jam.